Saya hanya akan matur bahwa orang itu kalau sudah mati, orang itu kalau sudah wafat, itu betapa bahagianya ketika kemudian diberi hadiah-hadiah berupa doa-doa, permohonan-permohonan ampun dari orang-orang yang masih hidup. Mungkin ada di antara kita yang kurang percaya atau apa, maklum karena memang belum mati. Tolong jenengan mati dulu, nanti akan coba kita kasih hadiah Fatihah dan pasti panjenengan akan merasakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah sebuah pembenaran dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa mislu gharikil mutaghawis. Orang itu Mas Dito, kata Rasulullah, kalau sudah berada dalam kubur, berada dalam tanah, maka persis orang yang sedang tenggelam al-mutaghawis, yang terus mencoba untuk selamat dengan meminta tolong semampunya. Yantadiru fihi da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au waladin au sadiqin siqati. Orang itu kalau sudah berada dalam kuburnya selalu menunggu menantikan doa-doa yang dikirimkan dari orang-orang yang masih hidup, dari famili-famili yang masih hidup, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu saudara, anak, atau bahkan sekedar teman dekat. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa itu kemudian dikirimkan, dilantunkan, maka itu merupakan sesuatu yang jauh lebih membahagiakan daripada ketika ada orang hidup mendapatkan dunia dan seisinya. Jenengan akan sulit, misalnya begini, jenengan kan masih hidup sekarang, kalau Mas Diko kemudian ngomong begini sama jenengan, kamu gak kasih uang 5 juta atau saya doakan, sama milih mana? Wong kon milih kok loro karo goblok kok mau pek dhewe kowe. Kalau kemudian Mas Diko sekarang ngomong, kamu gak kasih uang 500.000 gitu aja, atau saya doakan semoga kamu bahagia di kemudian hari, sama pilih mana? Piye? 500.000 apa donga? Jujur-jujuran ora usah ngapusi gak dongano kafir kowe. Jujur-jujurane, lamun Mas Dito iku maju maneh winginane wayah pilkada, kemudian kampanye di alun-alun Kendal, semua sekabupaten akan saya doakan, tapi Mas Diko tidak mengeluarkan apapun, dadi ora? Dadi apa ora? Yes ya, wis ngono ya, malah bingung ya. Kamu baru akan menganggap bahwa doa-doa itu adalah sesuatu yang sangat penting ketika kamu mati. Ketika kita masih hidup memang sesuai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, izzud dunya itu memang bil amwal wa izzul akhirah bil a'mal atau bi kasratil a'mal. Bahwa memang kalau di dunia itu urusan yang paling penting itu rekening yang sehat. Tapi kalau kita sudah nyampe ke alam akhirah, maka di sana yang paling kita butuhkan adalah kasratil a'mal, tabungan amal yang sangat banyak. Makanya beliau-beliau yang sudah mangkat sangat bahagia sekali ketika kemudian ada familinya, keluarganya, entah anak cucunya atau santri-santrinya atau teman-temannya yang kemudian mengirimkan doa-doa. Maka Rasulullah mengatakan, inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum. Hadiah terbaik orang yang masih hidup yang bisa diberikan kepada orang mati adalah permintaan maaf untuk beliau-beliau. Makanya jenengan harus tahu bahwa ana suma yakunu rajul fi qabri,
adalah idza zarahu mayyuhibbuhu fid dunya. Kapan mayit itu paling bahagia? Saya tadi juga nggak mengira, saya tadi itu agak bahagia dari awal karena kita urusannya adalah Vespa, tahu-tahu nyampe sini urusannya adalah kematian. Belas gak ngira aku. Tapi saya akan cerita kapan mayit itu bahagia. Ana suma al mayyit fi qabrihi itu idza zarahu mayyuhibbuhu fid dunya. Kapan mayit itu bahagia ketika dikuburnya? Ketika dia disambangi, diendangi, diziarahi oleh orang yang ia cintai ketika dia di dunia. Dan itu yang paling mencintai dia adalah, mohon maaf, anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi jenengan-jenengan sing wis ditinggal wong tua, nek pengen paling maramne wong tua, ya rada sering ziarah. Khususnya fi yaumil jum'ah wa lailatiha, khususnya di hari Jum'ah atau malam Jum'ah. Saya setuju. Makanya kalau niki kalih ngeling-eling nggih, kanten urusan mati mboten patek kula eling-eling asline. Asline rada lali kula, tapi saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Kenapa saya ingat ini? Kebetulan saya tadi sebelum berangkat bangun tidur, kebetulan saya itu lihat HP, kemudian ada orang upload ini. Tapi kan beda, sing delok aku mbek awakmu kan beda. Lek sing delok aku dan uploadannya itu positif, jadi ilmu. Kalau kamu yang lihat malah bingung, iki apa to iki? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum, bahwa semua kelakuan kita itu selalu ditunjukkan, dihaturkan, dilaporkan kepada keluarga kita yang sudah pada mangkat, kepada kerabat-kerabat kita yang sudah pada mangkat. Romo Yai Murtado akan selalu mendapatkan kiriman laporan apa yang dilakukan oleh Gus Basar. Ila aqaribikum wa asyayirikum, atau wa asyairikum itu ada riwayat itu minal amwat. Beliau Romo Kiai Murtado akan selalu mendapatkan laporan, ini loh cucu kamu kelakuannya kayak begini, agak sesat misalnya begitu, misalnya ini contoh saja, tapi kayaknya ya enggak juga, enggak agak maksudnya gitu lah, nyatanya berani maksa saya. Ingkana khairan istabsyahu, kalau laporannya adalah amal-amal yang baik, maka mereka yang ada dalam kuburnya akan sangat bahagia. Tapi wa ingkana ghaira dzalik, nah ini pentingnya tadi apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Suyuti. Wa ingkana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ini pentingnya mengapa kita harus memaksa diri untuk menjadi pribadi yang baik, supaya kita punya kesempatan untuk matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pematurnya para kekasih-kekasihnya ketika sudah mangkat. Tolong ya Allah Basar ampun panjenengan pejai. Niki dawuh Mbah Murtado, Basar niki putu kula ampun sampai mati nek dereng koyok kula. Allahumma la tumithum hatta tahdiyani, sampai panjenengan beri hidayah kama hadaitana, kados anggen panjenengan maringi hidayah teng kula. Loh, ini pentingnya kita menjadi orang soleh bukan untuk apa-apa, tapi siapa tahu selain menyelamatkan kita juga menyelamatkan anak-anak kita, karena kita juga nggak jelas juga nasibnya. Makanya saya itu kan agak ngawur ya, bukan faktor apa-apa, karena saya super yakin kakek saya itu sama kayak kakeknya Mbah Basar begini, orang benar-benar baik. Jadi saya insya Allah sama Gus Basari sama-sama amannya, walaupun kelakuannya sama-sama nggak jelas, tapi insya Allah ya sama-sama amannya lah, kira-kira begitu. Tapi itu kebahagiaan itu hanya akan mentok di kita, tapi tidak dirasakan oleh anak-anak kita kalau kemudian kita tidak membangun pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Makanya
Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairat haulahu. Yang baik itu Romo Kiai Murtadha. Tok, Ian tahu tok apa tidak ya? Yang baik itu hanya satu sosok saja. Tapi Allah Ta'ala itu memang punya kebiasaan. Ini kata Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, punya satu kebiasaan, walaupun yang baik itu satu, tapi yang mendapatkan berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan lingkungan sekitarnya. Artinya Kendal hanya dengan keberkahan orang-orang Kaliwungu saja itu sebetulnya sudah cukup untuk membuat Kendal ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau memang orang-orang Kaliwungu, khususnya orang-orang kayak Mas Basar, benar-benar baik sebagaimana yang bisa kita harapkan. Lah kalau ternyata Gus Basar sudah waleh menjadi orang baik, lah itu beda lagi itu. Waduwairat haulahu. Jangan ingat apa enggak? Orang mungkin lupa bahwa nama-nama pesantren yang ada di Kendal itu apa, tapi orang nggak lupa dengan nama desanya, dengan nama wilayahnya. Santri Lirboyo, pecinta Lirboyo, kadang-kadang tidak tahu sebetulnya Pondok Lirboyo itu namanya apa, tapi desanya ingat. Santri Ploso pun begitu, kadang-kadang nggak tahu juga Pondok Ploso itu namanya apa, Pondok Langitan itu namanya apa, tapi desanya tahu. Ya itu memang sudah sesuai. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Wahab Ibnu Munabbih. Beliau mengatakan bahwa fata'ammal qaulallahu ta'ala, fata'ammal qaulallah fi qissati Musa wal abdi salih, yakni Nabiullah Khadir bali Abi Malkan alaihi wassalatu wassalam. Kita ini diminta untuk kemudian mengingat-ingat pesan cerita terkait perjalanan dua tokoh istimewa, yang satu Mbah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan yang satu adalah Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam. Ketika Allah mengatakan hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidar yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Ketika dua sosok tadi itu kemudian jalan-jalan masuk satu wilayah, kemudian di sana ada sebuah sebuah tembok besar, mungkin kalau sekarang ya semacam gapura satu wilayah begitu, yang hampir roboh. Kemudian singkat cerita oleh Nabi Khadir, gapura tadi itu, bangunan tadi itu dibenahin sebagaimana semula. Walhasil Nabi Musa protes, kita bisa minta opah akan apa yang kita lakukan hari ini. Singkat cerita, kemudian itu adalah penyebab keduanya akhirnya berpisah, dan pada akhirnya Nabi Khadir menjelaskan. Kalau kita semuanya ingat, itu keterangan dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fagana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa gana tahtahu kanzul lahuma wa gana abuhuma salihah. Kenapa kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Khadir untuk meluruskan bangunan itu? Alasannya karena di bawah bangunan itu ada harta karun tersimpan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dua anak yang kebetulan keturunan orang-orang solih zaman dahulu. Semua mufasir menjelaskan bahwa dia ini adalah keturunan ke-8 atau ke-7, keturunan ke-7 atau ke-8. Makanya menjadi satu istilah, tidak habis 7 turunan, ya kan? Ada istilah begitu. Makanya ada orang ngomong ini adalah keturunan ke-7, ada yang ngomong bahkan ini adalah keturunan ke-8. Coba bayangkan, yang solih itu adalah, kalau keturunan ke-8 itu jenenge apa ya? Mbah nomor 8, itu apa jenenge ya? Lali aku. Sak ndukure udeg-udeg.
Sadurunge utek, sak ndukure utek-utek siwur Pak, apa jenenge lali aku. Ah itu Pak, coba bayangkan, yang solih itu sudah lampau Pak, tapi jasa kesolihannya itu masih dirasakan oleh anak cucunya. Nah, bayangkan itu. Ini kemudian oleh Ibnu Katsir, ini mumpung ingat ya, ini mumpung saya ingat, karena kalau saya pas lupa yang ingat-ingatnya ya males saya. Mumpung saya ingat, itu Ibnu Katsir mengatakan fihi dalil ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyatihi. Ini merupakan satu dalil, ayat ini wa amal jidahu fagana li hulamaini, itu merupakan satu dalil, merupakan satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang salih, orang yang baik itu keturunannya akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Bi syafaatihi lahum wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Wis kurang piye jajal. Bayangkan yang solih Romo Kiai Murtadho, yang tirakat Romo Kiai Murtadho, kemudian yang keramat yang mendapatkan itu semua adalah Gus Basar, edan ora. Kan koyo Gus Basar kan wajahnya kayak sama kayak saya, gak mungkin tirakat ya. Tapi dia tetap mendapatkan semua penghormatan, semua kemuliaan yang sudah diperjuangkan oleh Romo Kiai Murtadho. Cara kula semua yang diperjuangkan oleh Romo Kiai Jazuli. Padha mawon, padha niki cara wong Jawa nek ngarani keramat gandul. Keramate mergo gandol. Sami. Bangkitmu apa gitu. Loh, jarang-jarang loh wonten kiai apa meneh Gus wani ngomong ngeten iki. Saestu jarang-jarang. Makanya kula temu budi rodok larang niku sebabe nek ngomong apa eneke. Karena saya tidak pernah bercerita. Saya ini menceritakan yang selalu ada kitabnya, Pak. Saya tidak berani menceritakan orang lain. Yang selalu saya kasih contoh itu saya sendiri. Kenapa saya pede menceritakan Gus Basar dan saya sama sekali tidak khawatir beliau akan tersinggung? Karena saya yakin Gus Basar sadar betul bahwa memang ya segrandul itu kita itu. Gak oleh tersinggung, dosa dek tersinggung. Karena kami sama-sama ngaji, kita itu, kitab kita itu sudah menjelaskan dengan tegas. Waladusyah syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Ora ono kiai wani ngomongi gak wani, jelas gak wani ngomongi. Apa meneh anak kiai ora patek ngalim, siji gak ngerti kitabe, ping pindho ngomong wedi. Waladusyah syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Anak kiai, keturunan kiai hanya boleh dimuliakan saja mergo jasa-jasa orang tuanya. La fil ilmi wal masyakhah. Tapi belum tentu keilmuannya dan belum tentu dia bisa atau layak kita jadikan tuntunan, apalagi kita jadikan guru. Ora enek, harus sama golek kiai sak Kendal gak wani ngomongi. Lah aku wani sebabnya iku aku, waladusyah iku ya aku. Jadi aku ngerasani awakku dhewe, jadi aku pede. Jadi aku gak ngerasani sapa-sapa, itu murni ngerasani awakku dhewe. Walhasil teman-teman yang ngaji di Manhik tadi yang kemudian disemangati oleh Mbah Yai, sampean tenang saja. Seberapa hebatnya Gus Basar membangun eksistensinya, tapi kalau kemudian dia tidak serius dalam itu semua, hanya kamuflase saja, hanya framing belaka, sampean-sampean yang serius sebagai seorang santri pasti akan mengalahkannya, pasti itu. Tidak perlu khawatir, saya bukan putranya Kiai Suyuti. Oh tidak, tidak bisa. Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun idal tafat alaihil jahafilu. Walaupun Gus Basar keturunannya berdarah biru, rodok ungu, rodok mambu-mambu Fiorentina misalnya, tapi kalau tolol ya tolol saja. Mohon maaf ini bang, sampean boleh putranya Pak Dito, iya kan?
putranya Pak Dito dengan segala pencapaian yang beliau lakukan, tapi mohon maaf kalau Mas Diko tidak punya kualitas ya hilang Pak, hilang. Artinya tetap zaman boleh lahir dari rahim orang sehebat apapun, tapi kalau bahasa Inggrisnya pekok ya pekok saja. Mohon maaf Pak, aku ya bingung bahasa Inggrisnya apa sih, enggak tahu. Iya itu. Tapi wa inna saghiral qaumi ingkana alima, walaupun kamu bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu serius ketika mondok di Mambaul Hikam ini, kemudian apa yang diarahkan oleh para kiai, khususnya Romo Kiai Suyuti, kamu lakukan dengan benar, dengan penuh ketulusan, dengan penuh perjuangan, kamu akan menuai itu semua. Kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu, kamu akan layak dan pantas di kemudian hari untuk kemudian ditaruh di depan. Mau kan Mbah Yai wis dawuh, santri manhik iso opo wae. Santri memang harus begitu. Santri Pak, ada mula amah di sana, ada mahabah di sana. Santri serba pantas, serba luas. Santri cocok lo cocok mawon kali semangatnya Mbah Yai, semangatnya itu harus kamu imbangi dengan penuh perjuangan. Kata Imam Syafi'i, ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladadhu abaun li'am. Ini Imam Syafi'i yang bilang, pokok kamu berkualitas, pokok kamu benar-benar memiliki karya yang jelas, sudahlah, walaupun bapakmu bukan siapa-siapa. Bahkan mohon maaf, li'am itu kan kalau dalam bahasa Jawa bajingan. Loh, nggih mboten. Tanglet santri-santri sing rada senior niku. Walaupun orang tua kamu bajingan, tapi kalau kamu benar-benar nyantri secara serius, tetap kamu akan mulia di kemudian hari.